Salam kreatif bosku, semoga memberi inspirasi motivasi buat sahabat rumah kreatif. Berlanjut memberi motivasi untuk subscriber maupun pendatang baru. Karena memberi motivasi itu membuat bahagia. Kali ini cerita motivasi berasal dari sepasang suami istri bekerja menjadi karyawan biasa dengan gaji pas-pasan. Membuat berpikir dan memutar otak bagaimana cara memenuhi kebutuhan rumah tangganya seiring harga-harga kebutuhan bahan pokok yang setiap saat selalu mengalami kenaikan. Kebetulan sang istri yang hobi memasak dan senang membuat kue kering memiliki ide untuk menyalurkan hobinya dengan membuat usaha kue kering kecil-kecilan yang nantinya akan dititipkan di warung dekat rumah mertuanya. Suami yang bernama Hendra dan sang istri yang bernama Rizky Alsani memikirkan bagaimana cara mengembangkan bisnis kue keringnya tersebut agar lebih berkembang. Pasalnya, kue kering yang dititipkan di warung dekat rumah mertuanya tersebut hanya untung Rp100, Rp200 saja per satu kuenya. Namun karena semangat kedua pasangan ini tinggi dan ingin memperlebar usahanya tersebut, sedikit demi sedikit keuntungan yang terbilang kecil ini ditabung dan menghasilkan uang Rp250.000. Waktu dititipkan di warung itu untungnya sih Rp100 sampai Rp200 satu kuenya, tapi sama istri saya ditabung sampai sekitar Rp250.000. Terus saya bilang kenapa enggak coba melebarkan sayap pemasaran, tidak cuma di warung dan akhirnya dititipkan di koperasi tempat saya bekerja. Ini terus berjalan sampai setahun. Sang istri yang hanya bekerja sebagai pengajar bahasa Inggris di sebuah playgroup, di mana sebagai suami yang setia, Hendra yang setiap sorenya selalu menjemput istrinya untuk beranjak pulang bareng. Kehujanan, macet dan kelelahan sudah menjadi santapan saya sehari-hari. Sebagai keluarga yang masih pas-pasan, walau double income tetapi kan saya masih ada tanggungan adik kuliah dan cicilan kendaraan bermotor yang masih serba prihatin, curhatnya. Saat bulan suci Ramadan datang, Hendra dan istri memutuskan untuk membuat kue kering lebaran. Mengingat sang istri yang senang sekali membuat kue, tentu Hendra sangat mensupport istrinya habis-habisan. Walau harus berjibaku pulang kantor ke pasar minggu, beli bahan kue dan toples untuk kue dan begadang jaga oven sampai jam 1-3 pagi, bangun lagi untuk sahur, dengan modal tabungan jualan kue yang dititipkan ke warung-warung. Setelah terkumpul dana cash sebesar Rp1,8 juta dari hasil penjualan kue keringnya, Hendra bersama istri terus memutar otaknya untuk kembali mengembangkan bisnisnya itu. Saya orangnya kan tidak bisa diam walau sambil bekerja, tapi otak berputar terus, kira-kira bisnis apa nih setelah lebaran yang tetap eksis. Karena kalau kue kering hanya sesaat lebaran saja, ungkap Hendra. Akhirnya kesempatan bisnis kedua datang. Sepupunya yang bertempat tinggal di Depok yang saat itu resign dari tempat kerjanya di Sanyo, Cimanggis yang memang jagonya bisnis. Sepupunya mengajak berbisnis dengan menggabungkan modalnya untuk berbisnis busana muslim yang saat itu setor modal Rp500.000 menjadi total 1 juta, dapat 20 potong baju muslim. Saya ambil 10 potong, dia ambil 10 potong, sudah sana kamu pasarkan, tapi saya bingung juga mandarinnya, masa cowok jualan busana muslim cewek. Tetapi sudah terlanjur basah pantang surut setelah layar terkembang, pasarkan lewat Facebook dan blog. Atas bisnis barunya tersebut, ia mengutarakan dalam sebulan pertama omsetnya mencapai Rp950.000, lalu di bulan kedua menjadi Rp1,9 juta dan ternyata di setiap bulannya omsetnya selalu naik. Ternyata pemasaran melalui jejaring sosial seperti Facebook dan dibantu blog bisnis itu lebih maksimal. Mengingat penjualannya lebih laris melalui dunia maya, memasarkan bisnisnya tersebut dengan membuat web sendiri yang bersitus baju-bajumuslimah.com.
Bulan ke-7 omset sudah di atas 5 juta rupiah per bulannya. Melihat omsetnya yang terus berkembang berkata pada istrinya untuk berhenti kerja demi mengurus dagangannya menjadi customer service dan Hendra sendiri sebagai tim marketing dan merangkap kurir. Saat itu istri saya bilang mana cukup omset masih 5 juta rupiah ke depan apakah omset akan tetap terus atau turun. Kata saya, ya sudah saya jalanin dulu sembari kerja, merangkap CS, marketing. Memasuki bulan ke-10, omset itu tembus 15 juta rupiah saat itu sekitar pertengahan 2009. Baru saat omset di atas 15 juta rupiah istri saya berhenti kerja, dan menjadi customer service di usaha ini. Dan saat lebaran tahun 2009 omset kami tembus hingga 70-80 juta dengan makin bertambahnya agen-agen kami di luar daerah bahkan dari luar negeri. Ngeritu bosku usaha kue kering bisa go kancah internasional, siapa sih yang gak pingin? Ayo gaspol mantapkan niatmu, pastikan langkahmu buka usahamu, semangat dari saya salam kreatif.